Serial selanjutnya ini berlatar belakang di tahun 80-an di negara Amerika. Hiduplah pasangan suami istri yang harmonis. Mereka memiliki 2 anak perempuan. Mereka juga tinggal bersama ibu mereka yang sudah lansia. Pyrie nama lelaki itu. Pyrie bekerja sebagai detektif di kota East Rockwell. Pyrie dan keluarganya penganut Kristen Mormon, kepercayaan Kristen yang dominan di kota tersebut. Pada saat dia bertugas, ada kasus pembunuhan seorang perempuan dan putrinya. Pyrie melihatnya sedih dan tanpa diduga-duga, ada seorang laki-laki yang bersimpah darah datang menghadap Pyrie. Pyrie pun menodongkan pistol. Orang yang bersimpah darah itu bernama Allen. Dia suami Brenda, perempuan yang terbunuh itu. Detektif Pyrie mengurung dan menginterogasi Allen. Allen juga menjadi tersangka pembunuhan istri dan anaknya. Pyrie dibantu oleh rekan kerjanya detektif Taba. Allen yang diinterogasi tidak mengaku bahwa dia adalah pembunuhnya. Allen mengatakan bahwa ada orang lain yang selama ini selalu memperhatikan rumah Allen. Laki-laki berjanggut. Di sela-sela investigasi, detektif Taba menyiarkan berita pencarian orang berjanggut mencurigakan, hingga ada warga yang melaporkan seorang laki-laki berjanggut. Detektif Pyrie dan Taba langsung ke lokasi hingga menangkap laki-laki berjanggut bernama Robin Laverty, kakak dari Allen Laverty. Detektif Pyrie menginterogasi Robin dengan barang bukti berupa vacuum cleaner. Pyrie menekankan Robin untuk mengingat benda ini dan mengatakan mengapa Robin kabur saat ada polisi ke rumahnya. Robin hanya menjawab, dia tidak mau punya urusan dengan pemerintah yang menurut ajarannya pemerintah ini menyalahi aturan dari agama Mormon, agamanya itu. Pyrie menanyakan juga Allen tentang orang berjenggot yang selama ini mengintai mereka. Allen menjawab ada 4 orang yang salah satunya itu adalah Robin. Robin tergabung dalam kelompok anti pajak. Robin dan teman-temannya yang menganut Mormon memang anti terhadap kebijakan pemerintah. Robin menganggap bahwa bisnisnya yaitu perawatan kiropraktik selalu mendapatkan tanggungan pajak yang besar, sehingga Robin ingin membebaskan pajak di daerahnya. Brenda ingin membantu Robin dan istrinya Matilda, tetapi bagi Robin yang memiliki ajaran kuno ini, membuat Brenda dimaksud untuk ikut campur urusan mereka, hingga Robin tidak menyukai Brenda. Brenda bekerja di stasiun berita. Dia sudah lama bekerja di sana, tetapi belum bisa untuk menjadi pembawa berita. Brenda berusaha membujuk ketuanya untuk meyakinkan bahwa Brenda perempuan yang bisa membacakan sebuah berita dengan baik, karena belum ada pembaca berita perempuan pada saat itu. Ketuanya pun menyetujui itu, hingga akhirnya Brenda pun bisa menjadi pembawa berita perempuan yang muncul di TV. Saudara Allen memuji Brenda yang bisa tampil di TV. Allen ingin menikahi Brenda, jadi dia datang ke rumah Brenda. Disitulah Allen bertemu dengan orang tua Brenda. Orang tua Brenda ternyata kurang menyetujui hubungan Brenda dan Allen. Orang tua Brenda mengatakan bahwa Allen kurang cakap dan pekerjaannya yang masih belum menentu. Brenda mencoba meyakini ini, tetapi belum ada hasil. Di lain tempat, detektif Taba yang menelusuri hutan untuk mencari saudara Robin dikejutkan dengan pengrusakan hutan dan banyak anak-anak yang mengawasinya. Sampai detektif Taba terjerembab perangkap. Dia meyakinkan bahwa lingkungan ini tidak aman. Sampai dia menemukan sebuah rumah di tengah hutan, dia keluarkan pistolnya dan mulai mengawasi rumah itu. Detektif Pyrie pergi ke hutan untuk menyelamatkan detektif Taba yang tak kunjung kembali. Pyrie melihat mobil Taba yang kacanya berdebu tercetak telapak tangan anak kecil. Pyrie pun menyusuri hutan bersama polisi lainnya. Dia sampai ke sebuah gubuk atau rumah, dan ternyata Taba bersembunyi di belakang rumah dikarenakan kakinya yang terkilir. Pyrie menyuruh bawahannya untuk menyusuri hutan dan menangkap gadis kecil yang bernama Jenny Laverty. Saat Jenny ditanya-tanya oleh Pyrie, tiba-tiba datang perempuan dengan marah-marah.
Perempuan itu adalah Sarah, ibu Jenny, istri Sam. Sarah mengatakan bahwa pernyataan Jenny tidaklah benar. Sarah juga mengatakan Brenda seorang pembohong saat pembacaan sumpah di bait suci karena dia ingin masuk ke keluarga Lafferty. Penggeledahan tetap dilakukan hingga akhirnya petugas masuk dan menemukan Sam beserta anak laki-lakinya memegang senjata api. Petugas membekuknya. Dilihat ada darah di telapak tangan Sam. Sam pun dibawa ke kantor polisi dan diselidiki menyeluruh. Pairi menanyakan Brenda kepada Jenny bahwa pada saat acara pernikahan Alan dan Brenda terjadi percekcokan antara Dan dengan ayahnya. Dan pun berinisiatif untuk mencalonkan diri menjadi sheriff untuk mengontrol kota agar pajak tidak lagi diadakan. Saudaranya setuju, tetapi Brenda menentang itu semua. Sam membela Dan hingga Brenda disuruh untuk tidak ikut campur urusan mereka. Saat dua detektif itu menginterogasi Sam, Sam mengatakan bahwa dia yang membunuh Brenda dan anaknya karena telah menentang agamanya. Sam juga menceritakan bahwa tidak hanya Brenda yang harus dibunuh, ada beberapa orang, tetapi Sam tidak mau mengatakannya. Detektif pun mendatangi Robin. Robin mengatakan bahwa jangan percaya pada Sam karena dia memiliki mental yang tidak stabil. Sam juga menanyakan keadaan Brenda dan Erica, anak Brenda dan Ellen. Detektif pun memberikan bukti pembunuhan Brenda. Robin terkejut dan syok. Dia tidak tahu tentang rencana itu, tetapi dia akan mengatakan siapa yang ada di dalam list itu. Yang ada di dalam list itu keluarga Lowe, keluarga Stowe, uskup, dan presiden Pasak. Polisi mendatangi rumah uskup. Di sana listrik mati dan rumah hancur berantakan. Tidak ada penghuni, tetapi Pairi menemukan surat dari Diana meminta bantuan karena kelakuan Lafferty bersaudara yang semakin meragukan. Pairi mendatangi Tuan Bascom, seorang karyawan di perusahaan dalam bidang peminjaman. Bahwa beberapa waktu yang lalu Ron pergi ke situ dalam maksud mau meminjam uang untuk bisnisnya, tetapi perusahaan tidak bisa menerima piutang tersebut karena saudaranya Dan yang menunggak pajak rumah ayahnya dan istrinya Diana yang mengirim surat pada uskup waktu lalu. Dan selalu membuat ulah. Dia yang mencalonkan diri menjadi sheriff menjalani masa kampanye, membawa seorang wanita yang membuat ayahnya murka dan menyuruh Dan untuk segera bertaubat. Dan juga pernah saat menyetir bersama istrinya dan berdebat soal poligami. Istrinya Matilda jelas tidak menerima. Hingga membuat Dan marah, dia mempercepat laju mobilnya hingga ditangkap polisi karena mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Dan ditahan. Saat di penjara pun, Dan dikunjungi oleh saudara-saudaranya dan selalu ingin menghasut saudaranya untuk berhenti memberikan uang pada negara. Dan membelanya untuk kepentingan keluarga Lafferty beserta umat Mormon. Ron awalnya mencoba untuk menghentikan tindakan Dan, hingga Ron terhasut dan menyetujui hal itu, hingga si bungsu Allen pun tak luput dari hasutannya. Saat detektif di kantor kepolisian tiba-tiba ada presiden Pasak Robin, yaitu Martin Ballard. Martin ingin Sam dan Robin segera dikeluarkan dari kepolisian dan pengamanan pada gerejanya saja. Penyelidikan tetap berlanjut. Pairi tidak bisa mengabulkan permintaan itu. Martin pun pergi dengan hati yang kesal. Pairi dan Taba menduga bahwa Martin datang saat Robin meminta menelepon seseorang. Ternyata itu Martin. Pairi menduga Dan adalah dalang dari semua ini. Tapi Robin mengatakan yang sejujurnya, hingga detektif Pairi menyimpulkan bahwa surat yang dikirim Diana ke uskup itu tentang memperbaiki Ron dan membawa Ron ke jalur politiknya, hingga Diana mengirimkan surat itu. Ron ditolak pinjamannya.
Saat ayahnya mereka menghalangi Dan, Ron harus mengambil alih upaya Dan. Ayah dan ibunya sendiri menghalangi Ron. Ron yang mengetahui Diana mengirim surat ke uskup marah besar.